Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang judulnya adalah strategi, atau lebih tepatnya strategi kuasa kegelapan. Namun sebelumnya saudara, saya akan perkenalkan terlebih dahulu jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Sastrawan SMB dan Ibu Jeniwarti dari KPI Rafayah Karo, Medan, Sumatera Utara. Bisa berdiri Pak? Di mana duduknya? Nah, kasih salam saudara. Iya. Kemudian ada lagi Ibu Yuliastin dan Ibu Juana dari Poso, Sulawesi Tengah. Bisa berdiri Bu? Ya, kasih salam saudara-saudara. Iya, puji Bapak Yahweh. Ini teman-teman kita yang dari luar pulau sudah pada datang ya. Kemudian yang kemarin sudah saya perkenalkan, yaitu dari Manado, Tahuna, Medan, dan Timika. Bisa berdiri supaya bisa lihat semua yang dari tadi. Ayo coba berdiri. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Kasih salam ya, ada di samping kanan dan kirinya. Karena orangnya berbeda. Minggu pagi sama Sabat kadang tidak datang. Ya. Ada satu lagi yang saya lupa, yaitu Ibu Rita dari Surabaya. Berdiri Ibu. Ya, kasih salam saudara-saudara. Iya. Puji Bapak Yahweh. Baik saudara-saudara, saya akan sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya akan membacakan satu kesaksian dari Bapak Rifan Palopo ya. Sahabat Shalom Pak Lukas dan semua jemaat yang mendengarkan kesaksian ini. Saya mau memberi kesaksian bagaimana Bapak Yahweh telah memberikan pertolongannya. Beberapa waktu belakangan ini kami mengalami krisis air bersih. Air yang tadinya lancar mengalir sampai lantai 2 kamar mandi, sekarang tidak lagi mengalir. Sampai kami harus angkat air dari lantai 1 ke lantai 2 setiap hari. Tetapi kemarin Kamis malam, saya berdoa memohon kemurahan Tuhan atas kami supaya air dapat mengalir lagi, naik sampai lantai 2, supaya kami bisa istirahat, angkat air dari lantai 1 ke lantai 2. Puji Bapak Yahweh yang telah menunjukkan kemurahannya dan belas kasihannya kepada kami. Ketika jam 2 subuh saya terbangun untuk buang air kecil, saya melihat air keran di kamar mandi lantai 2 sudah mengalir dan cukup deras, sehingga bak kamar mandi kami bisa terisi penuh dengan air bersih, dan juga baskom dan ember semuanya bisa terisi penuh. Sehingga hari Jumat memasuki Ereb Sabat, saya bisa istirahat dari mengangkat air ke lantai 2 untuk ditampung. Demikianlah kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan kesaksianku ini. Tuhan kita sangat peduli terhadap permohonan doa setiap orang yang datang kepadanya dengan rendah hati. Dia pasti menjawab seruan doa kita. Hanya saja jangan lagi kita mendoakan dia dengan beribadah memanggil nama ilah lain dan bukan namanya. Sebab ada tertulis, karena akulah Yahweh Elohimmu, dialah yang cemburu, aku memperhitungkan kesalahan kepada bapak-bapak, anak-anak,
sampai generasi ketiga, keempat, bahkan mereka membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan memelihara perintah-perintahku. Di dalam kitab Shemot 20 ayat 5b sampai 6. Bapa Yahweh memberkati kita semua dan setia memelihara Torahnya. Amin. Ya, itulah kesaksiannya. Sekarang kita akan belajar tentang strategi, saudara. Ya. Kalau saudara melihat gambar ini, saudara akan menemukan strategi dari laba-laba. Karena laba-laba itu pasang jaring supaya ada binatang lain yang bisa terperangkap dan lengket, saudara. Dan dia tinggal mencaploknya. Itulah yang dilakukan oleh kuasa kegelapan kepada umat manusia. Nah, cuman kadangkala banyak orang yang tidak paham, sehingga dia terkena jebakan setan dan manusia tidak menyadarinya. Untuk itu saya ingin Bapak Ibu membaca ayatnya. Ya. Strategi adalah rencana atau cara yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi itu menentukan tujuan, ditambah memilih cara dan mengatur langkah sehingga bisa menentukan waktu. Gambarannya seperti orang main catur, saudara. Kalau orang main catur itu nyusun strategi. Kalau musuhnya ada di sini, kira-kira untuk menghancurkannya bagaimana? Itulah kerjaan kuasa setan yang dia lakukan tiap-tiap hari kepada kita. Melalui materi ini saya ingin Bapak Ibu bisa paham bahwa kuasa kegelapan itu begitu mengerikan, berusaha untuk menjebak kita, menghancurkan kita. Cara yang dirancang dan dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi manusia agar menjauh dari kehendak Elohim. Jadi, strategi bukan sekedar tindakan, tetapi cara berpikir dan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Di gambar ini ada orang yang berusaha untuk dipengaruhi kuasa kegelapan sehingga dia mengalami pertengkaran, saudara. Nah, kita baca ini ya, kitab Yakov pasal 2 ayat 19, yang kuning saja, saudara. 1, 2, 3. Ya, Satan menyelidiki dan berusaha menjatuhkan manusia. Bahkan dikatakan Satan itu pun gemetar. Dia ngerti firman Tuhan. Jadi kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kepandaian mengerti, paham akan firman itu tidak menjamin, saudara. Buktinya Satan tetap menyerang manusia karena dia apal, dia ngerti. Bahkan Yesus sendiri pun dilawan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kuasa kegelapan itu berusaha untuk menyerang manusia. Yang pertama, Satan itu gigih. Manusia jangan mudah menyerah. Dalam percobaan Satan mencobainya beberapa kali. Itu ada ayatnya di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11
dan Lukas 4 ayat 1 sampai 3. Ketika gagal, ia menunggu waktu yang baik. Bagian terakhir dari kisah itu adalah menunggu waktu yang baik. Artinya dia gigih, saudara. Dia tidak ya sudahlah kalah. Tidak. Seperti dulu saya sebelum di dalam Tuhan, sifat saya pun kayak setan, saudara. Kalau saya ketemu orang, berkelahi, saya kalah, besok kamu pasti mati. Gitu. Itu kan sifat setan seperti itu. Tidak mau dikalahkan, saudara. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Ketika gagal, ia menunggu waktu yang baik. Artinya, kegagalan pertama bukanlah berarti dia berhenti selamanya. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kegigihan setan itu tidak satu kali, dua kali, tapi terus-menerus sampai manusia itu mati. Jadi dapat saudara bayangkan bahwa tiap hari kita itu sebetulnya sedang berurusan dengan entitas yang tidak nampak, yang berusaha untuk menyerang kita. Kalau menyerang cuman sakit nggak masalah, tapi menyerang bagaimana caranya supaya kita bisa kecewa dengan Tuhan. Kalau kita kecewa itu senjata paling gampang bagi kuasa kegelapan untuk meremukkan kita. Ya, jadi sekalipun mungkin saudara punya masalah, punya tantangan, tetap tutup semua akses supaya setan tidak bisa masuk. Karena kita sadar bahwa waktulah yang menjadi penentu. Artinya setan itu berusaha menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi Satan itu adalah ketika kita mengalami kelemahan. Nanti saudara akan tahu kelemahan kita itu apa saja. Ya, kita lanjut. Satan gigih menghancurkan. Mengapa manusia tidak gigih membangun? Satan mencoba lagi. Kita menyerah, dia mencari kesempatan. Kita takut gagal jika ada kesempatan. Jangan biarkan kegigihan musuh mengalahkan ketekunan kita di dalam melakukan kebenaran. Kalau kita itu gigih, kita pasti berhasil. Sekalipun kita mengalami kegagalan, pasti berhasil. Saya pernah membaca sebuah kisah, yaitu tentang seorang anak muda. Dia frustrasi karena dia dipecat dari kantor, saudara. Dia uring-uringan sepanjang hari. Dia duduk di taman, kemudian dia lempari sarang laba-laba. Waktu dia lempari sarang laba-laba, laba-laba itu lari, saudara. Tapi begitu diam, dia rajut kembali sarang yang sudah rusak. Tapi justru ketika laba-laba itu merajut sarang yang rusak, pemuda itu jadi sadar. Wah, kenapa saya tidak seperti ini? Saya hancurkan dia, tapi dia bikin lagi. Kenapa sekarang saya hancur, saya tidak mau memulai lagi. Sehingga semangatnya bangkit kembali dan dia memulai lagi. Dan singkat cerita, apa yang saya baca itu menceritakan akhirnya pemuda itu berhasil memiliki visi dan impian yang dia mimpikan. Coba pada waktu frustasi, dia masuk kamar dan mengunci diri, udah nggak mandi, nggak makan, rambutnya awol-awolan, jadi apa, saudara? Paling-paling setan akan mengatakan, mati aja loh daripada hidup percuma. Bunuh diri aja, itu kan ada kesempatan. Mumpung tidak ada orang. Orang akan bisa melakukan seperti itu ketika dia kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan keadaan. Bahkan kecewa dengan diri sendiri. Ya. Lanjut.
Yang kedua, Satan sabar menunggu momen. Setiap ada momentum, setan itu sabar. Inilah kesempatan, ya. Ini lebih dalam daripada sekedar gigih. Dia tidak cuma menyerang, dia menunggu waktu, artinya musuh. Perhatikan kondisi keadaan manusia. Di sini digambarkan Satan yang sedang menunggu di stasiun kereta api. Kita belajar, kalau kita mau bepergian, suka tidak suka, mau tidak mau, kan kita harus nunggu, saudara. Ke bandara ya nunggu, ke stasiun ya nunggu. Tapi kenapa kadang kita tidak sabar untuk menunggu? Ya. Tuhan menghendaki, kalau hari ini tidak ada mujizat, saya yakin besok pasti ada. Kalau besok juga nggak ada, ngomong lagi, besoknya pasti ada lagi. Harus berani mengucapkan seperti itu, saudara. Ketika seseorang sedang marah, sedang kecewa, sedang kesepian, sedang lapar, sedang lelah, sakit hati, merasa gagal, tidak punya uang, saat itulah pertahanan moral dan emosional kita mengalami kelemahan. Pintu gerbang kita itu terbuka, Bapak Ibu. Jadi secara alam supranatural, ketika kita kecewa, marah, kesepian, lapar dan sebagainya, itu adalah saat-saat di mana pintu gerbang alam roh kita itu dibuka, dan yang kita izinkan setan untuk memasuki kita. Kita kecewa terhadap diri sendiri, kita kecewa terhadap orang lain, dan kekecewaan itulah senjata paling ampuh bagi kuasa kegelapan untuk menghancurkan manusia. Saya ingin Bapak Ibu kita bisa berhati-hati, karena di akhir zaman ini, khususnya zaman kita tahun 2026, di mana agenda mata satu itu sudah disiapkan begitu matang, bahkan ada orang yang mengatakan kita akan nanti berhadapan dengan robot-robot, mana bisa kita menang. Saya katakan, selama kita mengandalkan Tuhan, percayalah, kita yang akan tampil sebagai pemenang. Untuk urusan ke depan, itu kalau kita pakai logika manusia, mungkin orang bilang lebih baik mati deh manusia. Percuma hidup dipermainkan. Tetapi kita tahu, selama kita ada di tangan Bapa Yahweh, serangan boleh datang, tapi pertolongan juga pasti datang. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai kita menyerah, ya, tetap andalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Satan mempelajari kelemahan target. Perhatikan pencobaan Yesua ketika sedang berpuasa 40 hari. Kemudian muncul, jika engkau putra Elohim, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Kalau Yesua mau, bisa atau tidak? Bisa saja, batu aja gampang dijadikan roti, saudara. Tapi ada orang yang mau menjadikan batu menjadi roti. Misalnya orang korupsi, korupsi itu kan batu. Kok dijadikan roti untuk makan anak istri, itu kan tidak benar, saudara. Dan sekarang di Indonesia itu sudah menjadi juara pertamanya. Ya, Indonesia hebat ya, saudara. Juara pertama. Juara apa kira-kira? Korupsi di dunia itu dulu Brasil, saudara. Sekarang bergeser posisinya. Indonesia juara pertama. Ya, tidak bisa dipungkiri. Pejabat siapapun, orang yang punya kuasa, seolah-olah
dia itu jadi Tuhan. Dia bisa menindas orang. Dia bisa memiskinkan orang. Karena apa? Kuasa. Kalau aku punya kuasa, lu mau apa? Makanya saya dulu pernah ngomong, orang miskin itu kalahnya dengan orang kaya. Orang kaya itu kalahnya dengan pejabat. Tapi pejabat kalahnya dengan orang nekat, saudara. Kalau orang sudah nekat, gak peduli itu pejabat tinggi seberapa, sikat habis, saudara. Nah, oleh karena itu, kita yang hidup sebagai orang yang normal, ya tidak macam-macam, ya kita harus hati-hati. Walaupun saya akui, tidak semua pejabat seperti itu. Pejabat-pejabat yang baik juga banyak. Tapi kebanyakan, rata-rata, menceng semua, saudara. Mereka mengatakan apa? Oh, saya beragama pret, agama apa? Katanya sumpah, ngapusi, saudara. Katanya percaya agama disumpah, kok tetap masih melakukan korupsi. Itu kan sama saja seperti melecehkan agama, ya, mencemarkan agama. Betul, saudara? Bukan orang mengkritik agama lalu dianggap pencemaran, bukan itu, ya. Tetapi orang yang melakukan, ya nanti orang ada berkata, ya korupsi nggak apa-apa, yang penting seiman, ya nggak apa-apa, mau nggak bisa kerja kayak mau apa, nggak masalah, yang penting satu iman. Nah ini ya kejahatan kuasa kegelapan sudah tidak pakai logika nalar, saudara, ya buruk nggak karu-karuan, ya. Mengapa roti? Karena Yesua lapar. Ini menunjukkan bahwa serangan sering menyentuh, ya, sesuatu yang memang menjadi kebutuhan manusia. Prinsipnya, musuh tidak perlu membuat kelemahan baru. Dia cukup menemukan apa yang sudah ada. Jadi kalau kuasa kegelapan itu sudah tahu kelemahan orang itu apa, yaitu gampang, saudara. Makanya ada pepatah yang mengatakan orang yang kuat adalah orang yang tahu kelemahannya sendiri. Kalau dia tahu kelemahannya dalam soal uang, ya harus menghindar dari keuangan. Kalau dia kelemahannya soal seksual, ya menghindar dari seksual. Kalau kelemahannya di bidang kekerasan, ya menghindar dari kekerasan. Ya, harus seperti itu. Misalnya, seseorang mempunyai kelemahan terhadap uang, terhadap pujian, terhadap seksual, terhadap kemarahan, terhadap kekuasaan, makanan, rasa diterima, maka disitulah dia paling mudah jatuh. Maka tadi saya katakan kita harus ngerti kelemahan kita itu di mana. Dan yang ngerti itu adalah diri orang itu sendiri. Hati-hati, saudara. Sekarang ini karena kedatangan Tuhan hampir, maka setan melipat gandakan kekuatannya. Melalui pengajaran ya bisa, melalui makanan ya bisa, banyak cara dia berusaha untuk menjegal kita, ya. Jadi kita mesti hati-hati, Bapak Ibu. Jangan hanya mengenal kekuatan diri, kenali kelemahan diri. Nah ini yang tadi saya katakan, orang yang kuat adalah orang yang ngerti kelemahannya sendiri. Orang yang berkata saya tidak mungkin jatuh, justru mungkin sedang tidak mengenali dirinya. Musuh tidak perlu mengetahui seluruh hidup kita, cukup mengetahui satu kelemahan yang tidak kita jaga. Sama seperti kalau
saya mendapatkan paket, saudara, kalau saya beli dari TikTok atau beli dari Shopee, ketika saya terima paket, yang pertama bisa buka itu apa? Cari celah. Begitu ada celah, oh ini bisa untuk buka, buka. Tidak perlu pakai pisau, pakai tangan pun bisa, ya. Tapi dia mengerti celahnya. Satan menyerang ketika target sedang lemah. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya, tetapi berbeda. Yesua dicobai setelah berpuasa 40 hari. Bukan ketika tubuhnya sedang prima. Mengapa ini penting? Ada keputusan-keputusan yang sebaiknya jangan dibuat ketika emosi sedang tinggi. Itu bahaya, saudara. Ketika emosi manusia itu sedang naik turun, jangan ngomong, nggak usah mikir. Apalagi kalau dia ngonselingin orang, wah celaka bisa. Dia bisa memberikan masukan-masukan yang ngawur, ya. Tapi lebih baik ketika dia dalam keadaan lemah, ya lebih baik diam, ya. Di sini digambarkan orang yang sedang memberikan pesan, yaitu saya sedang kelaparan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan nek wetenge ngelih pikirane ngalih, saudara. Orang Manado tahu enggak? Saya harap tahu ya. Enggak tahu, Bu? Enggak tahu ya. Itu kalau orang lapar itu bisa membuat pikiran itu pindah, ya. Maksudnya begitu. Nek wetenge ngelih, kalau perutnya lapar, ya. Nek wetenge ngelih, pikirannya ngalih, pikirannya berpindah. Ada orang yang ketika lapar ditawari, mau nggak kamu seperti ini? Nanti kamu tak berkati, tapi pindah agama. Ya wes lah, daripada tetap ikut kelompok mesianik percuma. Nggak ada yang tolong saya, malah agama lain bagus nolong saya. Sebetulnya itu adalah pertolongan yang datang dari Bapa Yahweh, tetapi memakai orang luar. Lawang Bapa Yahweh saja bisa menjamah hatinya burung gagak kok, masa tidak bisa menjamah hati manusia? Betul tidak, saudara? Lah burung gagak itu kan burung paling rakus. Kalau ada makanan, oh jangan sekali-kali. Tetapi kenapa burung gagak bisa memberi makan Elia di tepi sungai Kerit? Karena hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh, orang sepelit apapun akan menjadi murah hati. Jadi jangan rendahkan kuasa dari Bapa Yahweh. Kuasanya itu sangat sempurna. Yang kelima, Satan menyerang pikiran lebih dahulu. Di dalam kitab Bereshit 3, ular tidak mengatakan makan buah itu sekarang. Enggak begitu, ya. Setan juga kalau ketemu kita tidak oh aku mau menyerang kamu, tidak, ya. Dia memulai dengan pertanyaan. Tentulah Elohim berfirman. Perhatikan urutannya. Perkataan menimbulkan keraguan. Kemudian tentu bisa mengubah cara pandang, keinginan, dan tindakan. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tadinya gigih percaya kepada Bapa Yahweh, sekarang jadi nggak percaya kepada Bapa Yahweh, tidak percaya kepada Yesua. Hanya karena apa? Saudara tahu? Hanya karena mengatakan aku utusan. Lah kan utusan itu bukan Tuhan. Namanya juga utusan. Saya katakan,
Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Amin. Ya. Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Dan dia bukan pribadi lain. Makanya saya tidak sempat dapat dengan Tritunggal, itu karangannya Tertullianus itu. Ngawur, saudara. Kalau memang Yesua itu pribadi lain, saya katakan Bapa Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kenapa gagal? Karena dia sendiri yang bernubuat. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Itu kan ada nubuatan begitu, saudara. Yang ngomong siapa? Bapa Yahweh. Lah kok yang menyelamatkan manusia orang pribadi lain? Ya gagal dong. Karena Yesua itu adalah Tuhan yang ajaib. Sekarang saudara bayangkan ya gambar ini. Mungkin buat imajinasi kita ya. Ini ceritanya Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara. Itu kalau saudara lihat pakaian Adam dan Hawa itu ya begitu. Pakaian kemuliaan, saudara. Yang diberikan kepada Bapa Yahweh, kepada Adam dan Hawa. Dia melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya menggambarkan seperti apa yang ditulis di kitab Henok, bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu buahnya seperti anggur dan pohonnya tinggi seperti cemara. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya biasanya apa, saudara? Apel. Salah. Kitab Henok tidak berkata begitu. Kitab Henok mengatakan buahnya kecil-kecil seperti anggur dan berbau harum. Itu adalah buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu buah pengetahuan baik dan jahat itu dimakan, maka mereka telanjang karena pakaian kemuliaan itu hilang. Ya. Setan menyerang pikiran terlebih dahulu. Dia coba untuk serang pikiran. Jadi sebelum dosa itu masuk menjadi sempurna, dia pakai pikiran dulu. Sebelum tangan mengambil buah, pikiran sudah mengambil keputusan. Inilah mengapa di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 penting. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Peperangan rohani tidak terjadi di luar manusia, ia terjadi di dalam pikiran. Dia terjadi peperangan terlebih dahulu. Tentulah Elohim berfirman, pada saat kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Sehingga Hawa berpikir, wah enak juga ya seperti Elohim. Tapi untuk bisa menjadi seperti Elohim, dia harus makan buah dulu. Padahal Elohim menjadikan manusia sudah seperti dia, sudah seperti Elohim. Tapi dipelintir sedemikian rupa ayatnya, sehingga manusia menjadi tidak percaya kepada Elohim, menjadi ragu. Makanya saya katakan, hati-hati kalau saudara mendengar ya ayat yang dipelintir-pelintir. Sekarang banyak orang yang pinter yang melintiri ayat, hati-hati saudara. Itu adalah cara setan untuk menjatuhkan kita, ya. Satan membuat manusia mempertanyakan firman. Di dalam kitab Beresit pasal 3 ayat 1 dikatakan, benarkah Elohim berfirman? Perhatikan betapa halusnya. Dia tidak langsung berkata
firman Elohim salah. Tidak. Kalau mengatakan begitu sudah langsung ditebak. Oh iya, kamu setan. Karena sudah langsung tahu, saudara. Tetapi kalau dikatakan benarkah, kita akan bertanya, oh iya ya, benar apa salah ya? Akhirnya begitu, saudara. Keraguan kecil menjadi pintu masuk yang besar. Hati-hati Bapak Ibu. Contoh kehidupan. Benarkah saya harus mengampuni? Kata benarkah itu dipakai kembali. Benarkah saya bisa mengampuni dia? Orang itu jahatnya sudah luar biasa loh. Mungkinkah saya bisa mengampuni? Kemudian apa? Dia tidak pantas untuk diampuni. Sudah terlalu besar dosanya. Kemudian saya yang harusnya membalas. Kemudian dilanjutkan, setan berkata apa? Lakukan segera. Nggak usah tunggu waktu. Kalau sudah seperti ini, wah repot, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan mempertanyakan hati saudara masing-masing, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Adakah hatimu saat ini sedang membenci seseorang? Adakah hatimu yang sedang tidak suka dengan orang lain? Kalau kita biarkan ketidaksukaan itu terus berkembang, maka akan menjadi lebih besar. Dan kalau sudah lebih besar, setan tinggal mengatakan just do it. Lakukan saja. Kalau sudah lakukan, akhirnya kita jadi terjerat hukum, saudara. Oleh karena itu, kita harus mengikuti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan, kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Wah kok enak sudah menghina saya kok melapar dikasih makan, tendang saya sekalian. Apakah begitu, saudara? Kan tidak. Firman Tuhan mengatakan, lapar kasih makan. Bisakah kita melakukan seperti ini? Ini sebuah pertanyaan besar. Kalau belum bisa, ada yang orang mengatakan begini, jangankan kok saya ngasih makan Pak Lukas, lah ndelok raine wis senep, jengkel dulu, pingin marah dulu, lihat wajahnya pingin marah. Kenapa seperti itu? Karena dia belum terjamah hatinya oleh Bapa Yahweh. Kalau hatinya terjamah, dia penuh dengan pengampunan. Amin, Bapak Ibu, ya. Kita penuh dengan pengampunan seperti Yesua yang gampang sekali mengampuni. Coba bayangkan ketika ada penjahat di kayu salib yang mengatakan, Tuhan, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Apakah Yesus mengatakan, oh kamu belum baptis, kamu belum ibadah, kamu belum memberikan persembahan, kamu juga belum pernah berdoa, kamu isinya kan merampok, memperkosa, membunuh, enak wae, aku kasih keselamatan. Apakah Yesus seperti itu? Tidak. Justru pada saat detik-detik terakhir, Yesus mengatakan bahwa engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Setan memutarbalikkan sesuatu yang benar. Ini terjadi dalam kitab Matius 4 ayat 6. Satan bahkan mengutip kitab suci ketika mencoba Yesua. Berarti masalahnya bukan apakah seseorang tahu ayat,
apakah dia tahu maksud ayat itu? Bukan hafal ayat yang pinter. Makanya kita beda dengan orang seberang, saudara. Orang seberang yang ditekankan hafal. Ditanya, artinya ngerti nggak? Mbok ngerti. Kalau kita tidak begitu, kita tahu ayat, kita praktek dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan itu lebih sulit, saudara. Kita akan sulit kalau kita belum praktek memberikan kasih. Ayat yang benar dapat dipakai dengan konteks yang salah, motivasi yang salah, tujuan yang salah. Contoh sederhana, Elohim akan memberkati. Betul atau tidak? Betul. Bapak Yahweh pasti memberkati kita. Tetapi kalau kemudian seorang berpikir, berarti saya boleh mengejar uang dengan cara saya, karena Yahweh pasti memberkati saya. Saya bisa saja memperoleh berkat Bapak Yahweh melalui perjudian, memperoleh berkat Bapak Yahweh melalui korupsi. Itu kan alat, katanya. Bisa saja aku memperoleh berkat Yahweh melalui penipuan dan macam-macam. Dan dia mengatakan, oh itu kan sebagai alat. Orang Jawa bilang, wes ikhtiar, harus ikhtiar dulu. Saya katakan ikhtiar, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, sama aja bohong, saudara. Ya, Satan pakai strategi. Nah ini judulnya tadi kan strategi, saudara. Satan itu kalau menyerang manusia pakai strategi. Setan selalu menyerang, tidak selalu menyerang secara frontal. Versi 3, menunjukkan pendekatan yang bertahap, mendekati, mempertanyakan, mengubah persepsi, membangkitkan keinginan, dan mengarahkan kepada tindakan. Itu luar biasa, ya. Kehidupan juga tidak boleh dijalani secara sembarangan. Kalau kita ingin keluarga kuat, pelayanan bertumbuh, keuangan sehat, karakter berubah, kita membutuhkan strategi. Jangan seperti Kopdes, jadi bahan ejekan. Kopdes itu nggak pakai strategi. Strategi perdagangan gagal atau tidak? Gagal. Mau seorang mau dagang kok ngarepe kuburan, saudara. Siapa sing mau beli? Ya. Nanti kalau diketawain katanya nyerang pemerintah. Tapi itu secara ilmu dagang nggak masuk. Apalagi sekarang timbul undang-undang 1 kilometer ada toko harus tutup. Yang dibuka hanya Kopdes saja. Kok enak wae? Mateni karena tidak bisa dagang, mateni orang lain. Karena apa? Kuasa. Coba itu dilakukan. Toko-toko ditutup, geger, saudara. Saya katakan orang-orang yang punya kuasa jangan asal jeplak kalau ngomong. Coba itu dilakukan, rame pasti. Karena sempat ada yang mengatakan kalau toko saya ditutup, Kopdes juga saya tutup. Ayo, mau adu tutup-tutupan? Makanya jangan asal ngomong, ya. Saudara juga harus hati-hati. Makanya saya katakan semua itu dibutuhkan strategi. Tapi kalau saya ambil positifnya, oh Kopdes itu bagus. Itu strategi yang bagus, saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak Lukas kok ngomong strategi bagus, gimana? Oh bagus, untuk 50 tahun ke depan. 50 tahun ke depan kan orangnya sudah banyak. Ya cocok kalau sekarang dibangun di kuburan.
dibangun di gunung, karena orangnya sudah banyak. Itu kalau dipositifkan. Jadi boleh saja, itu bagus itu. Kita pakai kata-kata positif, tapi itu untuk visi 50 tahun ke depan. Ya, anak-anak kecil sudah umur 50, kan orang sudah banyak di dunia ini. Visinya masuk akal. Ya. Tapi kalau visi untuk ke depan, masa kini nggak cocok, ilmu dagang pun tidak masuk, saudara. Ya, saya nggak tahu siapa yang mengonsep ini, bikin toko di kuburan, bikin toko di gunung, sing tuku sapa? Lucu, saudara. Ya, saudara mempunyai doa permohonan untuk hidup saudara, tetapi apakah juga mempunyai strategi? Di dalam doa kita sering berkata, Bapa Yahweh, ubah hidup saya. Terus disertai, apa yang harus saya ubah? Kalau ubah hidup saya itu tidak otomatis berubah, tetapi perlu ada strategi. Kira-kira yang perlu saya ubah itu apa? Kemudian Satan menyamarkan diri. Bahwa Satan itu atau bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya jelas saja wong dari sono datangnya kok. Satan itu kan malaikat terang, betul nggak saudara? Cuman ketika jatuh dia menjadi gelap. Tapi dia bisa menyamar seolah-olah saya itu malaikat yang benar, saudara. Tidak semua yang terlihat baik memang baik. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 berkata bahwa setan dapat menyamar sebagai malaikat terang. Ini berarti strategi musuh bukan selalu membuat sesuatu kelihatan jahat. Setan itu bersembunyi, saudara, seolah-olah dia itu baik. Apalagi kalau saudara nonton film kanak-kanak itu Casper, saudara pernah nonton enggak? Casper itu kan setan yang baik, saudara. Lah mana ada setan yang baik? Kan enggak ada setan yang baik. Tetapi dalam film itu digambarkan Casper itu sebagai setan gundul sing baik-baik, saudara. Padahal sebetulnya dia tidak baik. Justru terkadang membuatnya terlihat baik. Apa maksudnya? Bayangkan jika dosa selalu terlihat seperti dosa. Misalnya ada orang yang menawarkan, ini kesempatan untuk menghancurkan kehidupanmu. Tentu akan menolak, saudara. Pasti akan menolak. Godaan yang efektif justru sering berbentuk, ini kesempatan besar, bukan ini kejahatan. Tetapi ini peluang. Penipu memalsukan, merugikan, melanggar hukum, mengorbankan atau mempermalukan keluarga. Hasilnya seperti itu, saudara. Itu trik-trik jahatnya dari kuasa kegelapan. Ya. Uangnya baik. Kalau uang baik atau tidak, saudara? Baik. Uang itu alat tukar, saudara. Tetapi cara mendapatkannya yang buruk. Selama ini orang sering menyalahkan uang. Oh, itu hasil perjudian. Bukan itu yang disalahkan, tuh orangnya. Uang itu kan hanya alat tukar, ya. Sama seperti Yesua. Yesua disiram pakai minyak narwastu jati murni. Minyaknya tidak salah. Yang salah itu orangnya. Amin, saudara. Kenapa Maria Magdalena menjadi pelacur?
Kalau minyaknya tidak salah. Kalau di dalam kitab ILT itu namanya minyak nar, ya, narwastu jati murni. Minyak yang sangat mahal. Minyaknya sendiri tidak salah. Yang salah itu cara mencarinya. Ya. Jadi tidak semua pintu yang terbuka berasal dari Bapa Yahweh. Tapi saya bisanya cuman judi, tidak punya skill apapun. Nah, saya pernah ketemu dengan orang yang begini, saudara. Saya suruh kerja yang benar, jawabannya begini, Pak Lukas, tapi saya nggak punya skill untuk pekerjaan. Lah skillmu apa? Skill saya itu main judi. Piye saudara, skillku main judi. Lah saya gimana saudara? Ya berhenti. Lah saya tidak punya kemampuan nih. Ya berusaha. Jangan main judi terus. Apakah kalau saya mengatakan main judi, oh bagus, itu kesempatan, pakai nanti berkat Tuhan mengalir, begitu? Ya tidak. Berhenti apapun alasannya. Walaupun saya ngomong begini, orangnya rodok nggak enak, saudara. Mau marah kok tidak berani, ya cuman ngomongnya nggak enak, itu. Piye ini kalau skillnya skill main judi itu piye, saudara? Ini kan sama saja bikin orang lain merugikan, ya, merugikan orang lain. Ya harus berhenti berusaha. Wong skill itu boleh dibilang ya senyum, nyebrang ke orang itu ya, termasuk bisa nolongin, siapa tahu nanti dapat berkat. Kan datangnya berkat dari Bapa Yahweh. Kalau orang itu dijamah hatinya bisa saja. Ya. Kemudian saya ingin melayani Bapa Yahweh. Baik enggak saudara kalau orang melayani Bapa Yahweh? Baik. Kemudian berubah, saya ingin terkenal. Kemudian berubah lagi, saya ingin dipuji. Nah, ini sudah mencuri kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Kemudian saya harus lebih terkenal daripada yang lain. Aktivitasnya masih terlihat rohani, tetapi motivasinya sudah berubah. Strategi lagi, ya. Nampaknya baik, aku ingin melayani, tetapi justru motivasinya berubah. Seperti yang saya pernah cerita, waktu saya pelayanan ada seorang pemain keyboard kok pinternya luar biasa. Begitu pelayanan lagi, loh yang biasanya main keyboard kemana? Putus sama pacarnya Pak. Lah terus berhenti, nggak mau masuk gereja lagi. Ya ampun, berarti waktu masuk gereja motivasinya apa saudara? Melayani Tuhan atau pacar? Pacar. Kadang orang tidak sadar, saudara. Makanya sekarang saya pertanyakan, saudara datang ke sini itu karena motivasinya apa? Oh, mertua saya di Alef tahun, aku Alef tahun enggak enak saya. Nanti dikritik, ya, aku sedapat anaknya. Itu berarti motivasi. Kalau motivasi kita benar, saya katakan orang tidak peduli. Seperti saya, pertama bertobat saudara, saya nggak urusan mau pendeta besuk ya karepmu, tidak besuk ya karepmu. Tapi kalau orang yang motivasinya salah, mereka akan berkata, apa yang bisa Kehilat lakukan untuk saya? Beda dengan apa yang aku bisa lakukan untuk Kehilat, untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Itu beda saudara. Makanya saya dulu bisa bikin, karena saya basicnya adalah elektro, saya bikin mesin babat bikinan saya sendiri. Dengan motivasi apa? Apakah engkau nek bikin mesin babat itu di alam sama gembalanya? Tidak.
Saya hanya berpikir, mungkinkah Tuhan itu senang dengan saya bikin mesin babat? Gereja tidak ada drum, saya beli drum. Mungkinkah dengan adanya drum lebih rame Tuhan jadi senang? Itu motivasinya, saudara. Gereja cuman listriknya 80 volt. Supaya bisa 120 volt, saya gulung trafo sendiri. Begitu gulung trafo, bisa 110. Dulu kan 110, saudara. Tegangannya tinggi. Dan saya mengatakan, gulungannya saya itu malah enggak ngeter. Padahal dulu kan belum ada alat untuk bikin trafo. Masih otot-ototan pakai tangan, saudara. Tapi enggak ngeter. Bisa 110. Saya berpikir, mungkinkah Tuhan itu senang? Bagi Bapak Ibu yang bisa dekor, ikut mendekor, mungkinkah Tuhan itu senang? Saudara yang bisa main musik, saudara main musik, mungkinkah hati Tuhan itu senang? Jadi begitu, saudara. Jangan main musik tapi, wah, main aku dipandang orang pinter, hebat. Itu sudah motivasinya sudah salah, ya. Godaan terbesar bukanlah ketika kejahatan terlihat jahat. Godaan ketika sesuatu yang salah berhasil terlihat benar. Saya main jackpot, sopo ngerti oleh jackpot yang banyak. Kan ini alat, katanya Tuhan memberkati saya. Itu sudah keliru, saudara. Sudah memakai dosa seolah-olah nggak jadi masalah, ya. Setan menawarkan jalan pintas. Di dalam kitab Matius 4 ayat 89, ya, sangat menarik. Satan menawarkan kepada Yesua kerajaan-kerajaan dunia. Secara sederhana, mau selesai masalahmu, ambil jalan ini. Padahal jalan Yesua adalah jalan ketaatan kepada Bapa Yahweh. Ini ceritanya, gambar ini. Ada orang yang sedang frustrasi berat. Terus setannya berbisik, do it quickly. Lakukan cepat. Ya. Melakukan apa? Saudara tahu nggak? Bunuh diri. Kok ada tali loh, ya, ada tali itu di depannya. Biar masalahmu selesai. Daripada kamu dikejar-kejar utang, ya udah. Gantung main ayunan aja pakai leher. Ya, biar selesai semua. Long ayunan pakai leher itu piye, saudara? Ya, itu kan sama saja diapusi, dibohongi sama setan. Setan memanfaatkan keinginan manusia. Salah satu hal penting berbahaya adalah saat sesuatu yang sebenarnya tidak salah dijadikan pintu masuk kepada yang salah. Misalnya makan, orang makan itu baik nggak, saudara? Baik, ya. Itu kebutuhan normal. Tapi Satan menggunakan kebutuhan itu untuk mencobai Yesua. Orang punya visi dan impian. Aku ingin menjadi kaya. Salah atau benar? Benar. Tidak salah. Siapa orang yang mengatakan salah? Pingin jadi miskin saja. Ayo di sini siapa yang pingin jadi miskin, angkat tangan. Enggak ada kan? Sekarang tak balik. Siapa yang ingin jadi kaya, angkat tangan. Wah, angkat tangan KB. Ya. Jadi kaya itu tidak salah. Tetapi caranya yang salah, itu yang tidak boleh, saudara. Ya, caranya yang salah itu tidak boleh.
Masalahnya bukan roti, tetapi ketaatan kepada Yahweh. Contoh, uang adalah kebutuhan, tetapi kebutuhan uang bisa merubah atau berubah menjadi keserakahan. Orang kalau sudah punya uang, wah serakah, ya. Istirahat adalah kebutuhan, tapi bisa berubah menjadi kemalasan. Dihargai adalah kebutuhan manusia, tetapi berubah menjadi haus pujian. Dicintai adalah kebutuhan, tetapi bisa membuat seseorang menerima hubungan yang salah. Satan mencari celah. Nah, coba saudara kita baca ayat yang berwarna kuning, ada 2 itu ya. Di 1 Kefa 5 ayat 8 sama Efesus pasal 4 ayat 7. Coba saudara baca yang kuning saja ya. 1, 2, 3. Nah, singa yang mengaum-ngaum ya untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Kenapa ia telan? Kok tidak ia gigit? Karena Satan itu sudah tidak punya gigi, jadi bisanya ngemut ya. Satan itu sudah tidak punya kekuatan, loh kekuatan sudah dibeleceti Yesus di kayu salib, betul tidak saudara? Sudah dibeleceti Yesus, jadi bisanya ngemut. Karena tidak bisa ngemut, nguntal sisan ya. Memberi celah kecil, kepahitan yang dipelihara. Adakah di sini kepahitan dengan seseorang ya? Kebiasaan dosa yang dianggap kecil. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Orang korupsi 100.000 dengan orang korupsi 100 miliar sami mawon, sama saja. Karena yang menggerakkan itu adalah Satan, bukan jumlahnya. Oh, kalau korupsi 100.000 itu dosa kecil. Kalau korupsi 1 miliar itu dosa besar, siapa bilang? Yang nyuruh itu sama kok. Tuhan itu hanya melihat siapa yang nyuruh, ya. Kebohongan kecil, kompromi kecil, iri hati, kesombongan. Nah, di sini saya gambarkan seorang yang buka paket. Kalau orang buka paket itu akan cari celah. Ada nggak yang sobek sedikit? Kalau ada yang sobek sedikit, itu celah untuk bisa paket itu terbuka, Bapak Ibu. Satan itu menuduh. Di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 menyebut Satan sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Perhatikan pekerjaan pendakwa di pengadilan. Dia mencari kesalahan, mengangkat kesalahan, mengingat kesalahan. Jadi tugas seorang jaksa itu sebetulnya secara hukum roh itu ngeri, saudara. Karena mencari kesalahan orang. Bila perlu kesalahan sekecil bisa kelihatan besar. Ya, walaupun kalau secara hukum itu nggak masalah, tapi secara roh kita dididik untuk mengingat kesalahan orang. Orang ini kesalahannya di mana? Dia menuduh. Kamu itu pasti dulunya begini, dulunya begitu. Satan itu selalu mengatakan dulu. Bukankah kita sering dengar, oh dulu saya begini, dulu. Sekarang gimana? Ya. Ada orang kalau melihat orang jatuh berkata,
Saya sudah tahu dari dulu, dia memang begitu. Tetapi orang dewasa rohani berkata, bagaimana saya dapat menolong dia bangkit? Menegur itu tidak sama dengan mendakwa. Menegur bertujuan memulihkan, mendakwa bertujuan menghancurkan. Jangan menjadi orang yang hanya pandai menemukan kesalahan, tetapi sebaliknya. Orang mengkritik itu juga betul, nggak salah. Tapi kalau mengkritik dikasih jalan keluar, itu baru benar. Tapi kalau hanya kritik saja tanpa memberi jalan keluar, wah itu sama saja bohong, saudara. Satan itu berusaha untuk memecah belah. Setelah manusia jatuh, hubungan mulai rusak. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Dosa itu menular dan menghasilkan keretakan. Mengapa perpecahan itu berbahaya? Karena sesuatu yang kuat menjadi lemah ketika terjadi perpecahan. Ini sebuah gambar di mana kelompok kerbau liar berhadapan dengan singa. Sekalipun singa itu disebut sebagai raja hutan, tapi kalau sudah menghadapi kerbau liar yang kompak, nggak bisa menang, saudara. Bagaimana cara memenangkannya? Dipecah belah. Pakai apa? Pakai kata-kata hasutan. Bisa terjadi seperti itu. Satan membuat manusia menyalahkan orang lain. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam tidak langsung berkata, saya salah. Dia menunjuk orang lain. Saya begini karena dia. Saya marah karena dia. Saya gagal karena dia. Saya tidak bahagia karena dia. Seolah-olah dirinya itu paling benar, saudara. Dirinya itu paling hebat. Kenapa dia lebih gampang menyalahkan? Sekarang saya lihat banyak sekali orang-orang yang seperti, oh ini gara-gara istri saya begini, saya jadi begitu. Gara-gara orang itu saya jadi begini. Seolah-olah orang lain saja yang salah. Kenapa tidak koreksi diri sendiri? Ya, itulah kuasa kegelapan, saudara. Satan membuat manusia bersembunyi. Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Yahweh. Inilah efek dosa. Dosa itu mengakibatkan rasa bersalah. Kalau sudah rasa bersalah, jadi takut dan bersembunyi. Bahkan ada orang yang mengatakan, dosaku sudah terlalu besar. Sebesar apakah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Tidak ada, kecuali menghujat Roh Kudus. Itu yang tidak bisa diampuni. Hari ini bentuknya saja bisa berbeda. Orang tidak selalu bersembunyi secara fisik. Mereka bisa bersembunyi di balik hikmat, kesibukan, senyum palsu, aktivitas keagamaan, kesombongan, alasan pembenaran diri yang kita sembunyikan tidak selalu hilang. Kadang justru bertumbuh di tempat yang tersembunyi. Ini gambarannya tikus, bersembunyi dia. Tapi bersembunyi cuman kepalanya doang. Tapi badannya kelihatan enggak, saudara? Kelihatan. Tapi menurut tikus, saya sudah bersembunyi karena sudah gelap. Tapi buntutnya masih kelihatan. Manusia kadang seperti itu. Kelihatannya sedang bersembunyi, tapi padahal kelihatan boroknya. Ya. Setan menggunakan rasa takut. Setelah jatuh,
Adam berkata, ayo coba kita baca yang berwarna kuning. 1, 2, 3. Nah, aku bersembunyi. Takut gagal, takut ditolak, takut masa depan, takut organisasi, sehingga tidak berani menyatakan kebenaran. Nah, ini banyak sekali pendeta-pendeta yang jatuh di sini, saudara. Kenapa kok kamu tidak berani menyatakan? Oh, saya nanti takut dipecat sama organisasi. Lawang yang mecat organisasi itu kok takut, saudara. Kalau yang memecat Tuhan takut, nah itu masuk akal, ya. Ada lagi yang takut gagal sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satan menghancurkan hubungan. Salah satu target kehancuran adalah hubungan. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi. Kalau hubungan rusak, keluarga rusak, pelayanan rusak, komunitas rusak, dan kepercayaan juga rusak. Di sini digambarkan ada satu keluarga bertengkar, saudara. Sampai anaknya tidak bisa berbuat apa-apa, mertuanya tidak bisa berbuat apa-apa, didominasi dengan pertengkaran. Itulah kuasa kegelapan, saudara. Satan mengarahkan mata. Coba baca lagi yang berwarna kuning ini ya. 1, 2, 3. Nah, dosa itu menular. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini kan hanya gambar ilustrasi ya, gambar atau pohon pengetahuan baik dan jahat yang benar. Ya, ini juga masih ilustrasi. Itu tidak seperti ini, tapi tinggi seperti pohon cemara. Buahnya memang indah seperti buah anggur. Sekarang buat satu pertanyaan. Dari mana Hawa bisa memperoleh pohon itu? Buah itu, saudara. Lawang tinggi kok bisa lo ngambil. Sekalipun tinggi tetapi diambil. Bisa saja saya hanya berpikiran bisa wae dipenek. Apalagi zaman itu belum ada semut yang ngeroyok, kan masih damai semua, saudara. Bisa saja tempat yang tinggi kok diambil. Itu artinya apa? Ketika mata itu sudah kena, mempengaruhi pikiran, ya, dan itu bahaya. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau matamu berbuat dosa, ya cungkilah dia. Seperti ini, saudara. Karena itu tidak semua hal harus kita konsumsi dengan mata. Ada hal yang harus kita katakan. Saya tidak perlu melihat ini. Nah, kita baca yang kuning ya. 1, 2, 3. Nah, ya, ini itu adalah kalimat perumpamaan, saudara. Kalau mata kananmu yang membuat kamu berdosa, cungkilah. Bukan berarti nyungkil mata beneran. Kalau tangan kananmu berbuat dosa, potonglah tanganmu. Bukan potong tangan beneran, saudara. Ya kutung kabeh nantinya, nggak punya tangan, betul nggak, saudara? Itu hanya perumpamaan. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Itu juga perumpamaan. Artinya jangan kita membalas. Tapi sekali lagi saya katakan, selama kita waspada, kita hati-hati terhadap strategi setan
maka kitalah yang akan menang bersama dengan Bapa Yahweh. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Oleh anugerah dan kasih-Mu, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang sekarang hati-hati, waspada, karena setan sedang menyusun strategi untuk menghancurkan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami membutuhkan pembelaan daripada-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 11 September 2026 pukul 6 sore dengan tema Suara Shofar dan Kuasa Yahweh di Musim yang Baru. Ibadah Sabat digabung Jumat. Bagi jemaat live streaming, saudara dapat menyiapkan apel dan madu untuk dimakan bersama sebagai simbol memasuki tahun yang baru dan manis. Hari Raya Yom Kippur dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 6 sore dengan tema Damai Sejahtera Yahweh di Hatiku dan Rumahku. Ibadah Minggu pagi digabung sore hari. Jemaat di Kehilat dimohon untuk membawa kertas yang telah bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Dan bagi jemaat live streaming, saudara dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dalam memperingati Hari Raya Yom Kippur, kami mengajak saudara untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Senin 21 September pukul 7 malam. Mari seluruh pelayan Tuhan semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 6 sore untuk tim yang bertugas divisi doa. Menginformasikan kepada jemaat yang telah mendaftar KKR Fellowship pada hari Selasa 25 Agustus 2026 harap berkumpul di Kehilat pukul 3 sore on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya, saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Pada pagi ini selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Engkau bahkan memberkati mereka dengan berkat Elohim yang luar biasa. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami berdoa supaya jemaat-Mu juga semakin rukun-rukun, semakin baik di hadapan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka we Yashem leka shalom. Baruk ata pair ufaruk ata besar, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Baruk peripitika ufri atmatka ufri femteka syekar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboi ka ufaruk ata beseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya warwah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terpujilah Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.